Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa di dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo hari ini tanggal 2 Desember tahun 2020. Dengan sukacita saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 21, saya baca dari ayat 34 sampai dengan ayat 38. Namun sebelum firman Tuhan ini kita baca dan renungkan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kasih-Mu yang menyertai kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan selamat. Sebelum kami memulai semua karya pelayanan kami, untuk menjalani hidup kami di dalam anugerah-Mu pada hari ini, kami mohon Tuhan pimpin kami dengan firman-Mu. Firman yang kami baca dan renungkan ini adalah kekuatan di dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami lakukan itu di dalam kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayat 38. Firman Tuhan berbunyi, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari, Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi, semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu pertama di masa Advent. Dan hari ini juga kita memasuki hari kedua dalam bulan Desember. Semua tema khotbah akan membawa kita untuk menghayati dan memahami penantian akan kedatangan Anak Manusia, atau yang kita yakini sebagai Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus. Nah, dari bacaan ini Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum saya menguraikannya, saya memulai dengan sebuah ilustrasi. Sebuah kisah yang pernah terjadi di tahun 2003. Ada seorang teman, ketika istrinya hendak melahirkan, tentunya dia sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan. Ternyata anak pertamanya adalah anak laki-laki. Karena kebiasaan orang Ambon, ketika anaknya lahir dan itu anak laki-laki, maka dia mengumpulkan teman-temannya dan kemudian mereka rayakan peristiwa itu, kelahiran anak laki-laki. Bapak Ibu, ketika teman ini melihat anaknya lahir dengan selamat dan dia pergi dengan teman-temannya untuk minum mabuk sebagai satu bentuk
perayaan sukacita. Setelah minum mabuk dan dia kembali di tengah perjalanan dari arah Solo ke Kartosuro, dia ditabrak oleh satu bis yang baru pulang dari Bandung. Dan yang terjadi adalah teman saya ini meninggal di tempat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bacaan ini dan renungan GKI Klasi Solo ini saya beri tema taat menjalani nasihat. Kehidupan manusia, kehidupan kita umat percaya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kehidupan orang percaya hendaknya selalu ada di dalam nasihat Tuhan Yesus. Salah satu yang kita baca hari ini dari Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayat 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Dan saya menekankan itu lagi dengan taat menjalani nasihat. Nasihat ini tentunya datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dan semua orang yang ada di sekelilingnya. Dan tentunya mengajarkan kita semua agar senantiasa taat menjalani nasihat itu. Taat di dalam menjalani hidup, dalam mengiring Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus pesankan bagi kita di masa-masa ini? Saya melihat di dalam bacaan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Di dalam ayat 34 dikatakan bahwa jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Bapak Ibu yang saya kasihi, kehidupan manusia akhir-akhir ini syarat dengan pesta pora, syarat dengan kemabukan, syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi yang bisa saja memakai simbol agama. Kejadian-kejadian yang terjadi di bangsa ini menjadi satu cermin bagi kita untuk melihat bahwa apa yang kita alami saat ini memang begitu menggoda kehidupan manusia. Saya katakan menggoda karena banyak orang ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak orang ingin membalas sesuatu yang menyakiti dirinya. Namun di dalam nasihat ini, kita diminta untuk jagalah dirimu, supaya kita tidak terjerumus di dalam kemabukan dunia, di dalam pesta pora dunia, di dalam kepentingan-kepentingan dunia ini. Karena sesungguhnya semuanya itu membuat kita tidak dapat bertahan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam ayat 35 dikatakan, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Apa yang menimpa semua penduduk bumi ini? Bapak Ibu, kedatangan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang disertai dengan peristiwa yang dahsyat. Terjadi satu hal yang sangat ditakuti oleh manusia. Kebinasaan di dalam bumi ini. Tetapi anak-anak manusia, tetapi anak-anak Tuhan akan tetap berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Nah, nasihat ini untuk kita semua umat Tuhan, dimanapun kita berada, dalam segala panggilan kita, biarlah kita tetap berdiri, menanti hari Tuhan itu, menanti kedatangan Tuhan Yesus itu, dengan taat menjalani perintah dan nasihat Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah berjaga-jagalah. Di sana ditambahkan
dan berdoalah. Bapak Ibu, hal yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini, dalam berjaga-jaga adalah terus berdoa, terus aktif berhubungan dengan Tuhan. Terus aktif melakukan kehendak Tuhan. Dan di dalam hal itulah kita senantiasa berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan Yesus mengerjakan hal-hal yang luar biasa selama dia ada di dalam dunia ini. Mari kita perhatikan ayat 37 dan ayat 38. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah. Kenapa tidak dikatakan pagi hari? Namun mengapa Lukas mengawali dengan pada siang hari? Karena sesungguhnya hal yang kita kerjakan pada hari ini di siang hari itu yang akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Siang hari dia mengajar di bait Allah. Dan itu yang mempengaruhi banyak orang. Pada malam hari, Yesus naik ke Bukit Zaitun. Di sana semalam-malaman ia di sana. Dan pada pagi hari, dia datang kembali ke dalam bait Allah. Dan di situ banyak orang atau semua orang datang kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang kita kerjakan hari ini berdampak dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, marilah kita taat menjalani nasihat. Nasihat untuk jaga diri kita. Nasihat untuk taat menanti kedatangan kembali itu agar kita tetap setia dan terus berjaga-jaga dan berdoa sambil melakukan aktivitas kita setiap hari. Sebagai seorang hamba Tuhan, teruslah melayani. Sebagai seorang guru, teruslah mengajar. Sebagai seorang pengusaha, teruslah berkarya. Sebagai seorang petani, teruslah bekerja. Dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, marilah kita kerjakan itu dengan setia. Taat menjalani nasihat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah di awal khotbah ini tentang seorang sahabat saya ini, hendaklah menjadi pelajaran untuk kita. Dia sudah menanti dengan setia sampai kelahiran anaknya. Namun karena dia tidak bisa menjaga dirinya dengan baik, maka dia tidak bisa mendampingi anaknya sampai saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita di dalam masa-masa penantian ini. Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi bila itu terjadi dan kita ditemukan tetap setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang boleh kami peroleh hari ini. Kami boleh bangun pagi dengan selamat. Dan kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di masa Advent ini, biarlah kami senantiasa taat di dalam menjalani hidup kami. Di dalam firman Tuhan. Kami tidak terpengaruh dengan pesta pora, kemabukan, dan hal-hal duniawi yang terjadi, bahkan yang ada di sekeliling kami. Namun kami tetap hidup di dalam firman-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun kami berada, di GKI Kelasi Solo ini. Di dalam seluruh aktivitas kami di bulan Desember ini,
Kiranya Tuhan beri kekuatan kepada kami, agar pelayanan kami senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat di GKI Klasi Solo ini dalam semua kegiatan pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan selalu kami muliakan dalam acara-acara di bulan Desember ini. Semua panitia-panitia perayaan Natal, biarlah Tuhan berkati di dalam persiapan, dan semuanya boleh berlangsung untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami di masa pandemi ini. Tuhan berkati dan lindungi kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit, mara bahaya sampai pada maut, dan kami tetap di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.